Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya. Dan semoga tetap lancar tentunya di dalam melaksanakan setiap kegiatan dan juga aktivitasnya. Sukses selalu untuk teman-teman yang sudah dan akan melaksanakan tes SKB CPNS tahun 2019-2020. Baik, pada video kali ini saya akan coba membahas mengenai FR pedagogik yang sering keluar di hari pertama hingga hari ke-8. Baik, ini saya coba rekap ya. FR pedagogik ada sekitar 7 poin yang sering keluar di beberapa hari kemarin. Walaupun di luar ini masih ada beberapa yang memang tidak saya atau belum saya masukkan ke rekap ini. Mungkin nanti bisa di pembahasan berikutnya. Tapi paling tidak 7 poin ini di beberapa FR kemarin sering keluar ya. Baik, yang pertama ini adalah mengenai penyusunan butir soal. Yang kedua terkait program tahunan atau prota dan program semester atau promes. Lalu yang ketiga ada tentang RPP dan silabus. Selanjutnya ada tentang penilaian atau evaluasi. Kemudian ada tentang remedial dan pengayaan. Yang keenam ada tentang model pembelajaran. Dan yang ketujuh mengenai teori belajar. Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama untuk penyusunan butir soal. Nah, di sini saya hanya menampilkan langkah-langkah saja ya, membahas langkah-langkah penyusunan butir soal. Karena menurut informasi dari teman-teman yang sudah tes kemarin, katanya untuk butir soal terkait dengan penyusunan butir soal ini yang banyak ditanyakan mengenai langkah-langkah penyusunannya gitu ya, urutan langkah-langkahnya seperti apa. Untuk versi lengkapnya nanti teman-teman bisa cari referensi yang lain terkait dengan butir soal ya. Nah, untuk langkah-langkah penyusunan butir soal, di sini yang pertama menentukan tujuan tes atau soal. Yang kedua, penentuan jenis dan bentuk soal. Soalnya apakah mau pilihan ganda, mau uraian atau bentuknya betul salah, benar salah ya misalnya. Kemudian yang ketiga menyusun kisi-kisi. Nah, ini juga penting untuk dibuat di dalam penyusunan butir soal. Karena untuk pedoman ataupun panduan di dalam nanti di poin keempat kan ada penulisan butir soal nih. Jadi soal dibuat mengacunya pada itu tadi. Pada kisi-kisi yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya langkah yang kelima adalah pemantapan butir soal atau validasi soal dan kunci jawaban. Lalu yang keenam, merakit soal menjadi perangkat tes. Baik, itu untuk langkah-langkah penyusunan butir soal. Kita ke pembahasan berikutnya mengenai program tahunan ya atau prota. Untuk definisi dari program tahunan ataupun prota itu sendiri, ini secara sederhananya prota itu berisikan program-program yang akan dilaksanakan selama 1 tahun pelajaran. Kemudian prota disusun sebelum memasuki tahun ajaran baru, begitu. Nah, di sini ada beberapa komponen prota. Yang pertama, identitas. Di dalamnya ada satuan pendidikan, mata pelajaran dan juga tahun pelajaran. Komponen yang kedua adalah kompetensi inti. Nah, untuk kompetensi inti ataupun KI ini sengaja saya warnai karena di beberapa referensi ada yang memasukkan KI ke salah satu komponen prota, ada yang tidak. Gitu ya, tinggal kita nanti sesuaikan dengan konteks soal yang ada di tes nanti.
Lalu yang ketiga ini kompetensi dasar ya. Komponen yang ketiganya kompetensi dasar. Yang keempat alokasi waktu dan yang kelimanya adalah keterangan. Selanjutnya langkah-langkah penyusunan prota. Yang pertama, langkah pertama mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Ya, diidentifikasi nih KD dan indikatornya selama 1 tahun. Lalu langkah yang kedua mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Tingkat kesulitannya juga diidentifikasi karena nanti keluasan dan kedalaman ini ataupun tingkat kesulitan dari KD dan indikator akan mempengaruhi dalam penentuan alokasi waktu ya. Lalu langkah yang ketiga melakukan pemetaan KD untuk setiap semesternya. Dan langkah yang keempat menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Itu untuk program tahunan ya teman-teman. Kita lanjut ke program semester atau promes. Nah, untuk program semester pun ini yang coba saya bahas adalah mengenai komponen dan langkah-langkah. Untuk komponen promes yang pertama ada identitas. Nah, identitas di promes ini berbeda dengan identitas yang ada pada prota. Ada penambahan ya untuk di promes. Yang mana identitas di promes ini terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, dan juga tahun pelajaran. Lalu komponen yang kedua adalah format isian. Format isian ini di dalamnya ada materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggunya. Itu untuk komponen. Lalu untuk langkah-langkah penyusunan promes. Langkah pertama adalah menginput KD dan indikator. Langkah yang kedua, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajarannya. Lalu yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom, bulan, dan minggu. Lalu langkah yang keempatnya, memberikan catatan pada kolom keterangan. Itu pun jika diperlukan. Kalau memang tidak ada yang perlu diberikan catatan, berarti dikosongkan saja. Itu teman-teman untuk program semester ya. Ini hanya gambarannya saja. Nah, untuk prota dan promes pembahasan lengkapnya bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Itu dibahas mengenai program tahunan dan program semester. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai silabus. Nah, silabus definisinya adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jadi dari definisi itu di dalamnya adalah komponen sebetulnya ya. Di sini yang dibahas terkait kaitannya dengan silabus, definisi dan komponen. Jadi komponen itu udah ada tadi di definisi ya. Cuman kalau kita rinci untuk komponen silabus, yang pertama ada identitas mata pelajaran ya. Komponen silabus itu yang komponen kedua identitas sekolah, meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Lalu yang ketiga ada KI, keempatnya KD, yang kelima tema ya. Khusus untuk SD, MI, SDLB atau paket A. Jadi dicantumkan temanya. Lalu yang keenam materi pokok, yang ketujuhnya pembelajaran, kedelapan penilaian, yang kesembilannya alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Lalu yang ke-10, komponen yang ke-10-nya adalah sumber belajar. Oke, itu untuk silabus ya teman-teman. Kita ke yang selanjutnya, ini tentang RPP. RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP itu apa? Di sini definisinya RPP itu adalah rentetan atau susunan dari kegiatan-kegiatan belajar belajar mengajar antara siswa dengan
guru ya. Jadi susunan, tahapan lah ya, tahapan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh guru di kelas seperti apa. Dari mulai masuk kelas hingga keluar gitu ya. Itu semuanya tergambar di RPP. Ya. Kemudian ketika di kelas guru akan melakukan apa saja, itu juga dimuat di RPP. Metode yang digunakannya apa, kemudian model pembelajarannya seperti apa, strateginya apa, itu semuanya tertuang di RPP ya. Kemudian di sini komponen RPP ya. Di sini untuk komponen RPP-nya yang pertama ini ada data sekolah, mata pelajaran dan kelas semester ya. Itu. Yang kedua materi pokok. Kemudian ada alokasi waktu juga. Lalu ada KI-KD ya. Ini disusun secara berurutan nanti KI, kemudian diikuti oleh KD dan indikator pencapaian kompetensi. Terus tujuan pembelajaran ya. Cuman di sini dibuat satu poin ya. Kalau misalkan kita susun juga bisa dibuat poin-poin KI, KD gitu ya, dibedakan poinnya. Kemudian yang berikutnya materi pembelajaran, metode pembelajaran. Materi dulu, materinya apa, kemudian diikuti oleh metode pembelajaran. Selanjutnya media, alat dan sumber belajar. Medianya apa, alatnya apa ya, alat pembelajarannya, sumber belajarnya apa gitu ya. Lalu komponen yang berikutnya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, setelah langkah-langkah pembelajaran, di sini ada penilaian ya, terakhir penilaian atau evaluasi. Baik, itu untuk RPP teman-teman. Kita ke pembahasan berikutnya adalah tentang penilaian. Nah, untuk penilaian di sini juga hanya sekilas ya. Ini pun yang memang kemarin katanya banyak keluar mengenai prinsip dan jenis tes ya. Makanya saya hanya membahas dua hal ini saja, prinsip dan jenis tes. Jadi terkait penilaian ini juga jangan sampai kita terpaku pada prinsip dan jenis saja ya. Bisa coba kita kembangkan ke yang lain, hal-hal yang berkaitan dengan penilaian. Nah, di sini untuk penilaian sendiri itu terdapat dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Oke ya, jadi ada di Permendikbud. Lalu untuk prinsip penilaian ini ada 9 ya. Ada 9 prinsip penilaian. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah sahih atau valid. Apa itu maksudnya? Nah, penilaian itu harus sesuai dengan kemampuan yang diukur. Ya, harus sesuai dengan kemampuan yang diukur. Lalu prinsip yang keduanya adalah objektif. Apa itu? Objektif itu adalah penilaian yang sesuai dengan kriteria yang jelas. Lalu juga kemudian juga tidak dipengaruhi oleh faktor yang lain. Misalkan faktor apa? Faktor keluarga misalnya, atau karena dekat orang tuanya, sahabatan atau berteman gitu ya, atau misalkan anaknya terlalu baik gitu ya, terlalu baik kemudian suka bawain apa-apa gitu ya. Nah, itu jadi tidak dipengaruhi oleh hal-hal semacam itu. Itu prinsip objektif. Ya, jadi penilaiannya sesuai dengan hasil di lapangan begitu. Lalu prinsip yang ketiga adalah adil. Nah, adil yang dimaksud di sini penilaian tidak menguntungkan atau merugikan salah satu peserta didik. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa diuntungkan dari penilaian yang diberikan. Termasuk juga tidak membeda-bedakan ya. Adil itu tidak membedakan. Misalnya ketika di satu kelas ada 30 siswa, ketika guru melaksanakan penilaian itu tidak melihat si A, siswa A itu misalnya orang kaya gitu ya, dari sisi sosialnya orang kaya, miskin, jadi tidak membedakan itu. Kemudian apakah keluarganya misalnya terpandang atau tidak
ya, atau agamanya gitu ya, dari sisi melihat dari sisi agama, membedakan agama segala macam, ras, keturunan. Nah, itu hal-hal semacam itu tidak apa namanya harus diperhatikan. Artinya tidak menjadi hal yang menghalangi guru di dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik. Yaitu prinsip adil ya. Jadi tidak membeda-bedakan itu. Jadi di satu kelas itu walaupun beda agama, beda keturunan, beda ras, semuanya sama gitu ya. Harus diberikan penilaian yang sama sesuai, artinya sama di sini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gitu ya. Lalu prinsip yang keempatnya adalah terpadu. Nah, terpadu itu apa? Nah, terpadu itu penilaiannya itu harus merupakan satu kesatuan dengan kegiatan pembelajaran. Begitu ya. Jadi ada kaitan, masih ada kaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Prinsip yang berikutnya, yang kelima adalah prinsip transparan atau terbuka ya. Ini jelas penilaian itu, hasil penilaian itu baik teknis segala macamnya itu dapat diketahui oleh pihak luar yang berkepentingan tentunya ya. Ketika misalkan ada yang orang tua yang komplain, nah bisa menunjukkan dasar penilaiannya seperti apa begitu. Lalu prinsip yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi semua aspek ya penilaiannya, semua aspek misalnya ada aspek pengetahuan gitu ya, sikap dan juga keterampilannya. Lalu prinsip yang ketujuh, sistematis. Sistematis itu penilaian harus terencana dan bertahap sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Kemudian prinsip yang kedelapan, beracuan kriteria. Penilaian harus sesuai dengan ukuran pencapaiannya yang sudah ditetapkan. Kan ada kriterianya gitu ya, yang memang sudah ditetapkan di awal melakukan penilaian, dan itu harus mengacu ke sana. Lalu untuk prinsip yang kesembilannya adalah akuntabel. Akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi penilaian yang diberikan kepada siswa itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ada yang nanya, ya ini dasarnya begitu ya kira-kira. Itu untuk prinsip ya, teman-teman. Prinsip penilaian. Selanjutnya di sini saya juga akan coba membahas sekilas mengenai jenis tes berdasarkan kegunaan. Yang katanya kemarin juga banyak keluar ini ya mengenai jenis tes. Walaupun memang yang ditanyakannya itu bukan bukan teorinya, tetapi lebih kepada penerapannya. Nah, untuk jenis tes berdasarkan kegunaan ini ada 4. Yang pertama ada tes formatif, yang kedua ada sumatif, yang ketiga selektif, dan yang keempatnya adalah diagnostik. Nah, untuk tes formatif ini tes yang digunakan untuk mengetahui perkembangan pembelajaran peserta didik dalam proses pembelajaran. Biasanya kalau tes formatif ini dilakukannya pada saat proses pembelajaran berlangsung, misalnya ulangan harian gitu ya, atau penugasan. Itu tes formatif. Jadi untuk mengetahui perkembangan ya, perkembangan pembelajaran. Lalu yang kedua tes sumatif. Kalau tes sumatif ini tesnya itu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan. Biasanya tes sumatif ini dilakukan di akhir ya, di akhir pembelajaran setelah kompetensi dasar itu tersampaikan gitu. Contohnya apa? Misalnya ujian tengah semester atau UTS, UAS, termasuk juga ujian nasional ya. Itu tes sumatif. Lalu yang ketiga adalah tes selektif. Tes selektif sesuai dengan namanya, selektif seleksi, berarti untuk tes penempatan. Misalnya kalau di satu sekolah siswanya banyak, kemudian mau coba di kelas, dibikin beberapa kelas gitu ya, kelas A, kelas B, kelas C, berdasarkan tingkat ataupun kemampuan ya, atau kecerdasannya. Nah, itu bisa dilakukan tes selektif gitu. Jadi dites para peserta didiknya, kemudian coba dikelompokkan nilai-nilai yang bagus misalkan disimpan dimasukkan
di kelas A gitu ya, kemudian begitu seterusnya. Atau misalnya tes masuk perguruan tinggi, itu juga masuk kategori tes selektif ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tes diagnostik. Tes diagnostik, tes untuk mengetahui kesulitan ya, kesulitan belajar. Baik, itu untuk penilaian ya teman-teman. Untuk versi lengkapnya saya juga akan akan menyiapkan atau sudah membuat konten mengenai penilaian ya. Di sana ada definisi, kemudian prinsip dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa coba cek nanti di video berikutnya ya untuk penilaian. Atau teman-teman bisa cari referensi lain yang lebih lengkap. Baik, selanjutnya ini untuk remedial dan pengayaan. Nah, kita tahu bahwa remedial dan pengayaan ini adalah program tindak lanjut dari hasil penilaian ya. Program tindak lanjut dari hasil penilaian. Di mana remedial ini adalah program untuk diterapkan pada siswa yang nilainya di bawah KKM. Sedangkan untuk pengayaan diterapkan pada siswa yang nilainya di atas KKM. Ya, atau sama dengan nilai KKM. Nah, ini ada beberapa prinsip remedial, ada adaptif ya, interaktif, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian, lalu pemberian umpan balik sesegera mungkin, dan pelayanan sepanjang waktu. Itu untuk prinsip-prinsipnya ya. Lalu untuk pelaksanaan remedial sendiri, nah ini ada beberapa yang perlu diperhatikan di dalam program remedial. Perlakuannya berbeda tergantung jumlah siswa yang mengikutinya. Nah, di sini ada 3 kelompok nanti untuk pelaksanaan remedial. Yang pertama, kalau jumlah yang mengikuti remedialnya 20 maksimal 20% atau 20% ke bawah jumlah siswanya, maka remedialnya dengan penugasan khusus atau individu. Lalu untuk yang mengikuti remedialnya di atas 20% dan di bawah 50%, maka bentuk remedialnya dengan penugasan kelompok. Dan yang ketiga, kalau peserta remedialnya jumlahnya itu di atas 50%, maka bentuk remedialnya dengan pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda tentunya. Nah, untuk remedial yang perlu diperhatikan ya, mau seperti apapun teknis pelaksanaannya, di akhir itu tetap harus dilaksanakan tes kembali gitu ya. Ada penilaian, ada proses penilaian di akhirnya begitu. Baik, itu untuk remedial ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah coba membuat konten pembahasan mengenai remedial dan pengayaan. Jadi untuk lebih lengkap nanti teman-teman bisa coba cek video saya sebelumnya ya, mengenai remedial dan pengayaan. Baik, selanjutnya adalah mengenai model pembelajaran ya. Untuk model pembelajaran, nah ini ada skemanya ya untuk model pembelajaran. Model pembelajaran ini kalau kita pahami, kalau kita lihat dari gambar ini, itu di dalamnya ada pendekatan pembelajaran, lalu ada strategi ya, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik atau taktik. Nah, pendekatan pembelajaran itu secara umum terbagi 2. Yang pertama berpusat pada guru ya, atau guru sebagai pusat pembelajarannya. Lalu yang keduanya berpusat pada siswa. Jadi siswa sebagai pusat pembelajaran. Nah, untuk di pembelajaran 2020 abad 21 ini lebih pada pendekatan yang kedua ya. Jadi pembelajaran itu berpusat pada siswa atau peserta didik. Kemudian strategi pembelajaran ini ada exposition, discovery learning ya, penyampaian, penemuan pembelajaran. Lalu yang keduanya group
individual learning, pembelajaran kelompok, dan pembelajaran individu. Ini beberapa opsinya di dalam strategi pembelajaran. Lalu untuk metode pembelajaran, ini ada beberapa pilihan atau opsi, ada ceramah, demonstrasi, praktik, kemudian presentasi, dan lain-lain ya, banyak. Lalu untuk teknik dan taktik, ini bersifat spesifik, individual, kemudian unik. Itu untuk gambaran model pembelajarannya. Lalu kita lihat juga di sini, nah ini yang sering kita temui juga untuk macam-macam model pembelajaran ya. Ini model pembelajaran saintifik. Ada 4 ya. Yang pertama adalah PBL atau Problem Based Learning. Apa itu? Pembelajaran yang menyediakan masalah-masalah nyata atau kontekstual ya. Jadi kata kuncinya PBL itu guru menyediakan masalah-masalah nyata ataupun yang sesuai dengan konteks sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah bagi peserta didik. Jadi siswa ataupun peserta didik itu disuguhkan masalah-masalah nyata. Itu PBL ya. Pembelajaran Problem Based Learning, PBL. Yang kedua model PJBL atau Project Based Learning. Nah, kalau ini pembelajarannya itu menggunakan proyek ataupun rangkaian kegiatan menghasilkan produk dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kalau ini siswa diarahkan untuk membuat sesuatu gitu ya, menghasilkan sesuatu produk. Begitu. Itu PJBL, proyek ya, sesuai dengan namanya. Lalu yang ketiga, model yang ketiga adalah discovery learning ya, discovery learning. Nah, ini pembelajarannya dengan menyajikan masalah-masalah tidak nyata atau hasil rekayasa. Ini hampir sama dengan tadi ya. Oh ya, mohon maaf. Enggak, nanti ini hampir samanya dengan yang keempat ya, inquiry. Nah, ini masalah-masalahnya tidak nyata atau hasil rekayasa guru ya. Hasil rekayasa guru sebagai sarana untuk mengantarkan peserta didik menemukan sendiri pemecahan terhadap masalah tersebut. Jadi kalau di PBL tadi masalahnya sesuai dengan masalah konteks ya, masalah kontekstual. Kalau di discovery ini masalah-masalahnya tidak nyata atau hasil rekayasa guru gitu ya. Kemudian yang keempat, model yang keempat adalah inquiry. Nah, ini yang memperhadapkan peserta didik pada proses menemukan masalah, bukan hasil rekayasa tapi ya. Gitu. Itu ya teman-teman gambaran untuk model pembelajaran. Lalu yang berikutnya, FR yang berikutnya adalah tentang teori belajar. Nah, ini saya coba gambarkan seperti ini untuk lebih mempermudah. Kita tahu bahwa teori belajar itu kan yang populer nih ya, yang kita kenal itu kan ada 4, ada teori belajar behavioristik, kemudian kognitif, lalu ada apa lagi tuh ya, konstruktivisme ya, sama cybernetik. Nah, di sini karena kemarin katanya untuk teori belajar memang tidak menanyakan definisi ataupun yang lainnya, tetapi lebih pada tokoh nih ya. Misalkan salah satu tokoh atau misalkan teorinya disampaikan di sana, kita diminta untuk memilih teori tersebut dikemukakan oleh tokoh yang mana begitu ya. Atau misalnya ada satu tokoh di sana, tokoh tersebut punya konsep apa begitu. Nah, di sini untuk teori belajar ya. Teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Nah, tokoh-tokohnya untuk behavioristik ada Thorndike, Skinner, Pavlov, dan Bandura. Untuk kognitif ada Brunner, Ausubel, Vygotsky, Van Hill. Lalu untuk pandangannya nih, pandangan tentang belajar dari tokoh-tokoh tadi. Untuk yang teori behavioristik, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Itu ya. Jadi kuncinya SR ya, stimulus, respon. Itu untuk behavioristik. Untuk teori belajar kognitif, belajar merupakan proses mental untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Begitu ya, itu untuk kognitif. Nah, untuk konsepnya sendiri,
dari beberapa tokoh yang ada di atasnya itu beda-beda juga, walaupun secara teorinya, teori belajarnya sama-sama behavioristik misalnya, atau sama-sama kognitif. Tapi di sini untuk konsepnya beda-beda. Ya, tapi intinya sama. Nah, untuk konsep tondik, konsep belajar tondik itu belajar koneksionisme, ya. Kemudian untuk Pavlov itu konsepnya pembiasaan atau conditioning. Lalu untuk Skinner konsepnya ganjaran dan penguatan. Dan untuk Bandura konsepnya belajar sosial atau meniru, ya. Itu beberapa tokoh dengan konsepnya. Aliran apa? Behavioristik. Lalu untuk aliran kognitif nih ya. Untuk Vygotsky itu konstruktivisme, konsep belajarnya konstruktivisme. Kemudian untuk Panhill itu pembelajaran geometri ya. Lalu untuk Ausubel konsepnya belajar bermakna, dan untuk Brunner konsep pemahaman konsep belajarnya pemahaman konsep. Baik teman-teman, itu untuk gambaran mengenai teori belajar ya. Baik, itu barangkali sekilas mengenai pembahasan FR pedagogik yang di beberapa hari kemarin selalu muncul gitu ya, selalu muncul. Paling tidak ini untuk salah satu atau beberapa yang memang bisa kita persiapkan di dalam menghadapi tes SKB nanti. Tapi sambil juga mencari referensi lain, FR yang lain yang sekiranya memang di luar apa yang tadi sudah dibahas ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Khususnya bagi yang memang belum melaksanakan tes SKB, kita sama-sama berdoa semoga tes SKB yang nanti akan dilaksanakan oleh teman-teman yang belum khususnya diberi kelancaran ya, diberi kelancaran, diberi kemudahan dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, itu yang bisa dibahas pada video kali ini. Kalau ada saran, masukan, silakan untuk dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.